Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua? Jadi meskipun sekarang masih daring, tapi kita harus tetap semangat ya dan selalu jaga kesehatan. Amin. Untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang teknologi LNG. Bagaimana pengenalan tentang teknologi LNG? Seperti apa sih? Silahkan kita simak tayangan berikut. Oke, kita mulai langsung saja ya materinya. Ini adalah tentang Liquefied Natural Gas Technology session yang pertama. Jadi nanti ada session berikutnya ya. Ini saya pisah dulu untuk sebagai pembuka, yaitu session pertama. Nah, LNG Knowledge. LNG itu merupakan proyek yang padat karya ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Ya, bagiannya banyak sekali. Ada bahan baku, pasar, teknologi, industri, bisnis, proyek, dan operasi. Ini dari yang pertama, dari bahan baku dulu sampai dengan operasi, tentang bagaimana supply, operasi di kilang, dan penjualan, dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas dalam LNG sekarang ini adalah tentang teknologi, ya, gimana konsep dasarnya, proses dasarnya, dan proses LNG-nya. Nah, yang pertama adalah konsep dasar proses LNG, yaitu bagaimana penyusutan volume untuk transportasi. Dimana kalau kita tahu ya, sumbernya yaitu gas bumi itu karena kan hidrokarbon ya, pasti ada C1 sampai dengan C5 ke atas, kan sama saja seperti hidrokarbon. Nah, di situ tekanan 1 atm 15 derajat Celcius. Dan juga ada impuritisnya, di sini, sehingga perlu dipurifikasi. Purifikasi tentang apa? Dihilangkan CO2, H2S, H2O, dan Hg. Ya, setelah itu dipisahkan dengan hidrokarbon beratnya, yaitu propana, butana, dan C5 ke atas. Nah, di sini juga dipisahkan N2-nya. Untuk purification itu common process, sedangkan untuk liquefaction dan N2 removal itu licensed process. Hingga menjadi produknya adalah C1, C2 dan C3 dengan suhu minus 156 derajat Celcius, di mana kandungan C1-nya di atas 90%. Itulah yang menjadi produk LNG dan siap untuk dikapalkan. Sudah cair ya wujudnya. Nah, di sini adalah Cryogenic teknologi. Yang berikutnya purification. Dimulai dari purification, yaitu penghilangan impurities ini. Nah, pertama ada CO2 dan H2S removal unit, dipisahkan CO2 dan H2S-nya. Kemudian ada unit dryernya, dipisahkan H2O-nya, dikeringkan. Kemudian ada Hg removal unit, dipisahkan Hg-nya, hingga hidrokarbon berat removal unit dipisahkan C3, C4, dan C5 ke atas, dan N2 removal. Di sini pada proses likuifaksi dan flushing ya, untuk memisahkan N2. Kemudian proses dasar dari pencairan liquefaction, yaitu adalah proses refrigerasi, proses pendinginan sampai di bawah suhu kamar. Penyerapan panas dari suatu zat oleh zat lain. Nah, zat lainnya yang lebih dingin. Maksudnya di sini zat lain adalah berupa refrigeran. Nah, yang paling efektif prosesnya adalah penyerapan panas oleh cairan pada titik didihnya, yaitu dengan menggunakan latent heat ya, berubah fase dari gas menjadi cair, mengubah fase pada titik didihnya. Kemudian refrigerannya direcycle untuk efisiensi pada proses refrigerasi ya, siklusnya masih ingat. Kemudian di sini menggunakan diagram tekanan dan entalpi ya, proses pendinginannya. Ini diagram
tekanan dan entalpi untuk metana. Kemarin kita sudah bahas yang propan, dan ini metana tapi tidak terlalu berbeda ya, sama hampir mirip ya. Ini garis embun, jadi di titik garis ini adalah kondisinya sudah cair 100%, sementara di titik ini kondisinya, di garis ini kondisinya masih berupa vapor 100%, dan yang di dalam sini adalah campuran cair dan uap ya. Nah, di sini panas pencairan atau panas penguapan, yaitu latent heat sepanjang garis ini. Maka kalau semakin tinggi tekanan, maka latent heat akan mengecil, semakin mengecil, sehingga pencairan makin efisien. Ini pada PT Badak ya, LNG plant, untuk feed gasnya untuk masuk ke main heat exchanger MHE. Kalau ini adalah MCR nya, ini kandungannya ya, kandungan MCR. Nah, di sini ada feed gasnya 85 derajat Fahrenheit dengan tekanan 650 psi ya. Diturunkan tekanannya hingga sampai 15 psi. Nah, di sini pertama diturunkan menjadi 550 psi, itu adalah pre-cooling ya, menggunakan refrigeran ya, refrigeran biasa sampai dengan tekanannya diturunkan di sini. Kemudian pada proses pencairan tekanannya turun drastis sampai dengan 15 psi dengan menggunakan CT valve, di mana prosesnya menggunakan isoentalpi karena entalpinya tidak berubah, maka ekspansi isoentalpi namanya. Sementara yang ini garis putus-putus ini ekspansinya adalah isoentropi ya, entropinya yang tidak berubah. Nah, ini untuk pH propan ya. Kalau ini propan, atau di metana, ini propan. Di sini yang warna biru ini adalah garis didih ya, prosesnya masih liquid. Maaf. Di sini ya udah liquid. Kemudian di sini masih campuran antara liquid dan vapor sampai dengan titik ini, garis embun di sini. Nah, di sini mas sampai keluar dari sini sudah gas. Nah, di sini adalah panas pencairan, panas penguapan, latent heatnya. Maka makin rendah tekanan, maka latent heatnya makin besar, sehingga penyerapan panas makin efisien. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini sepanjang ini ya, sepanjang inilah panas yang diserap ya, panas yang diserap. Kalau semakin banyak panas yang diserap. Sementara kalau makin tinggi tekanan, makin di sini, maka latent heatnya lebih kecil daripada ini, dan pencairan lebih efisien, lebih cepat mencairnya. Nah, berikutnya adalah proses dasar ya, untuk refrigeran recyclingnya. Ini di siklus refrigerasi. Nah, di sini saturated vapor wujudnya sudah uap seluruhnya refrigeran. Mengalami proses kompresi, kemudian kondensasi dengan media pendingin lebih panas ya. Kemudian berubah menjadi saturated liquid. Dari saturated vapor di sini kemudian langsung berubah menjadi saturated liquid dengan suhu atau tekanannya yang tinggi, terus diturunkan, diekspansikan melalui adiabatic expansion sehingga tekanannya rendah. Refrigeran saturated liquid dengan suhu rendah. Sementara ini media yang didinginkan dilewatkan di sini
sehingga yang di sini panas yang di sini diserap oleh refrigeran ini, diserap oleh refrigeran agar dia bisa menguap seluruhnya menjadi saturated vapor. Nah, di sini ini yang jadi fokus kita ke depan ya. Contoh, ada salah satu contoh di PT Badak LNG plant ya, di lapangan Badak namanya. Ini skemanya ya. Di sini di plant ini ya ada, ini namanya adalah satu tren ya, satu tren ini. Di satu tren ini ada beberapa plan. Ada plan 1, plan 2, ada plan 3, plan 4 dan plan 5. Di sini gasnya masuk ke KO drum, feednya masuk ke KO drum, terus masuk ke plan 1 yaitu CO2 removal ya. Ada absorber, ada stripper ya. Karena di sini di Badak nggak ada H2S nya, maka tidak ada H2S yang dibuang. Di sini cuma CO2. Kemudian masuk ke proses dehidrasi plan berikutnya, penghilangan H2O dan Hg removal di sini ya. Baru masuk ke fraksinasi. Di sini adalah pemisahan hidrokarbon berat. Ada scrubber. Hidrokarbon berat yaitu C3, C4, C5 masuk ke sini. Fraksinasi. Nih, masuk ke sini. Ada deethanizer, depropanizer dan debutanizer. Hingga sisanya adalah C5 ke atas. Dipisahkan etannya, dipisahkan propannya, dipisahkan butannya. Lah ini adalah kondensat. C5 ke atas itu kondensat, wujudnya kondensat. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk dimasuk ke refinery, ke kilang, digunakan untuk bahan bakar kalangan sendiri, industri itu sendiri. Ya, untuk karyawan dan lain-lain gitu ya. Gunakan untuk bahan bakar kendaraan kalangan sendiri. Terus propan dan butannya masuk ke LPG storage, masuk ke loading lewat kapal LPG sebagian ya. Nah, sebagian lagi propan, butan, etan ini menjadi MCR ya, masuk ke sini, proses ke liquefaction ini. Di sini proses liquefaction ya. Di sini masuk ke MCR refrigeration. MCR nya didinginkan dulu, refrigeration, terus digunakan untuk mendinginkan di sini. Nah, metannya di sini didinginkan hingga sampai dengan suhunya minus 156 kalau nggak salah. Terus dicairkan, wujudnya sampai cair, masuk ke LNG storage, terus dikapalkan. Nah, di sini ada propan refrigeration, ada MCR refrigeration. Propannya diambil juga dari sini tadi. Nah, dari sini sebagian ini masuk ke sini. Nah, propan refrigeration digunakan sebelum proses dehidrasi menggunakan, didinginkan menggunakan propan. Sebelum masuk ke fraksinasi, scrubber ini juga didinginkan dulu menggunakan propan. Jadi di sini suhunya semakin turun ya. Ini juga sebenarnya semakin turun. Didinginkan dulu, kemudian baru diproses masuk ke MHE. Ini namanya MHE, main heat exchanger. Nah, ini feed gasnya masuk ke plan 1, plan 2, plan 3, plan 4 dan plan 5. Ini adalah dalam satu tren. Di yang PDF itu materinya ada ya, ada tren ABCD dan EFGH. Jadi ada 8 buah tren. Nah, ini adalah dalam satu tren terdiri dari beberapa macam plan ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Proses absorption unit, CO2 nya, kemudian dehydration and mercury removal pada plan 2 nya, dihilangkan H2O dan Hg nya. Kemudian plan 3 penghilangan hidrokarbon berat, hasilnya adalah
kondensat ini tadi C5 ke atas sampai dengan minus suhu 34 derajat Celcius, baru masuk ke plan 5. Plan 4 nya adalah refrigeration system, yaitu ada propan refrigeration system dan MCR refrigeration system. Nah, ini digunakan untuk mendinginkan di sini, juga di sini, juga di sini. Untuk MCR-nya digunakan untuk mendinginkan yang di liquefaction unit hingga suhunya menjadi minus 154 derajat Celcius dan masuk ke extract tank. Nah, ini adalah kondisi operasinya. Kandungan minimum ada CO2, H2O, Hg, dan kandungan besarnya kondensat adalah 0,8% mol ya, kandungan minimalnya. Oke, itu tadi sudah dijelaskan sebagai pendahuluan ya, pertemuan pertama. Nah, demikian tadi materi yang untuk pertemuan pertama kali ini. Semoga semuanya bisa mengerti ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.